Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Selamat datang di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan saya Silvana Syah, dosen dari program studi manajemen Universitas Siber Asia yang akan mendampingi rekan-rekan dalam perkuliahan ini. Perkuliahan ini terdiri dari 15 sesi yang dirancang agar rekan-rekan tidak hanya memahami konsep dasar matematika ekonomi dan bisnis, tetapi juga mampu mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam dunia manajemen dan pengambilan keputusan. Saya percaya dengan mengikuti perkuliahan ini secara konsisten, rekan-rekan akan mendapatkan banyak insight baru yang bermanfaat, baik untuk pengembangan pengetahuan maupun untuk praktik dalam dunia kerja. Jadi, mari kita awali perjalanan pembelajaran ini dengan penuh semangat. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas topik menarik yaitu bilangan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita simak terlebih dahulu beberapa poin utama yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, rekan-rekan mampu menjelaskan pengertian, jenis, dan sifat dasar bilangan, yaitu bulat, pecahan, desimal, rasional, irasional, serta penerapannya dalam konteks ekonomi dan contohnya dalam bisnis. Yang kedua, rekan-rekan mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bilangan yang relevan dalam perhitungan ekonomi seperti harga, pendapatan, dan kuantitas barang. Yang ketiga, rekan-rekan mampu menggunakan sifat komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan inverse untuk menyelesaikan masalah matematika ekonomi. Yang keempat, rekan-rekan mampu membedakan dan menyusun kalimat terbuka maupun tertutup yang menggambarkan variabel dan hubungan dalam masalah ekonomi. Yang kelima, rekan-rekan mampu menyusun, menyelesaikan, dan menginterpretasikan persamaan serta pertidaksamaan linier dalam konteks ekonomi dan contohnya dalam bisnis. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah angka bisa menentukan harga saham, menentukan keuntungan perusahaan, hingga kesehatan ekonomi negara? Yap, semua bermulai dari bilangan. Di sesi ini kita akan membahas konsep dasar bilangan, pondasi utama untuk memahami dan memecahkan berbagai masalah kuantitatif di dunia ekonomi dan bisnis. Bilangan bukan hanya soal menghitung. Sejak zaman mesin kuno hingga di era digital sekarang, bilangan selalu hadir dalam aktivitas manusia, dari menghitung kebutuhan pokok hingga mengelola perusahaan multinasional. Dalam ekonomi makro, bilangan digunakan untuk menghitung PDB, inflasi, dan pengangguran. Misalnya, PDB Indonesia tahun 2023 mencapai 20.000 triliun, angka yang menggambarkan kesehatan ekonomi kita. Dalam ekonomi mikro, bilangan menjelaskan interaksi konsumen dan produsen. Contoh, harga turun dari 50.000 menjadi 40.000. Permintaan naik dari 100 ke 150 unit. Dalam akuntansi, bilangan dipakai untuk mencatat transaksi, membuat laporan keuangan dan audit. Dalam pemasaran, bilangan menghitung pangsa pasar, pertumbuhan hingga efektivitas iklan. Misalnya, market share naik dari 15% menjadi 20%. Dalam manajemen produksi, bilangan menentukan titik impas atau BEP. Bahkan di bisnis digital, bilangan menghitung traffic, konversi hingga omset harian. Jadi, bilangan adalah bahasa universal yang menghubungkan teori matematika dengan praktik ekonomi dan bisnis. Dengan memahami konsep bilangan, kalian akan lebih siap mempelajari topik lanjutan seperti aljabar, statistik, ekonomi, kuantitatif, hingga analisis big data. Pernahkah kalian bertanya bagaimana angka-angka yang kita gunakan sehari-hari tersusun dan saling berkaitan? Pada dasarnya, semua angka yang kita kenal masuk ke dalam bilangan kompleks. Bilangan kompleks terdiri dari dua bagian, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real adalah angka yang kita gunakan sehari-hari. Bilangan ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan, sedangkan bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan sederhana. Dalam bilangan rasional, kita punya bilangan bulat dan bilangan pecahan.
Bilangan bulat sendiri mencakup bilangan cacah dan bilangan asli. Bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Masuk ke bilangan asli. Kita temukan beberapa kategori penting, yaitu bilangan prima yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Kemudian ada bilangan komposit, yaitu yang merupakan hasil perkalian bilangan lain serta pembagian bilangan genap positif dan bilangan ganjil positif. Angka 1 berada di posisi unik, tergantung dari konteks bisa berdiri sendiri atau masuk ke dalam kelompok tertentu. Semua kualifikasi ini membantu kita untuk memahami sifat angka sebelum memakainya dalam ekonomi, bisnis, dan perhitungan statistik. Baiklah, mari kita lihat bagaimana sifat-sifat dasar bilangan real. Yang pertama adalah ketertutupan atau closure property. Bilangan real tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kecuali pembagian dengan 0. Misalnya, toko menjual 250 barang, dikali 20.000, hasilnya adalah 5 juta. Nah, 5 juta itu adalah tetap bilangan real. Yang kedua adalah sifatnya komutatif atau pertukaran. Urutan angka tidak mempengaruhi hasil penjumlahan dan perkalian. Contoh, pendapatan A plus B sama dengan pendapatan B plus A. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Mengelompokkan angka tidak akan mengubah hasil penjumlahan atau perkalian. Misalnya, pada total produksi 200 tambah 150 tambah 100 unit itu akan tetap 450 unit meski pengelompokannya diubah. Yang keempat adalah sifat distributif atau penyebaran. Perkalian dapat didistribusikan terhadap penjumlahan atau pengurangan. Contoh, 3 dikali dalam kurung 40.000 ditambah 10.000 sama dengan 150.000. Yang kelima adalah elemen satuan atau identitas. Angka 0 adalah identitas untuk penjumlahan karena A ditambah 0 sama dengan A. Dan angka 1 adalah identitas perkalian karena A kali 1 sama dengan A. Yang keenam adalah inverse atau kebalikan. Setiap bilangan real punya kebalikan. Untuk penjumlahan, kebalikannya adalah negatif A. Untuk perkalian, inverse-nya atau kebalikannya adalah 1 per A. Untuk A kecuali 0. Misalnya laba 100 juta, maka inverse-nya adalah rugi minus 100 juta. Kenapa? Karena jika kita jumlahkan, laba ditambah rugi hasilnya sama dengan 0. 6 sifat ini adalah pondasi penting yang memudahkan kita untuk menghitung biaya, pendapatan, hingga keputusan bisnis berbasis data. Pernahkah kalian menemukan kalimat yang jelas benar atau salah? Dan ada pula kalimat yang kebenarannya belum pasti. Nah, itulah yang kita sebut kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Dalam logika matematika, pernyataan adalah kalimat yang bisa ditentukan benar atau salahnya. Kalimat tertutup adalah kalimat yang nilai kebenarannya sudah pasti tanpa variabel. Misalnya, 2 tambah 3 sama dengan 5, itu benar. Atau 7 kali 8 adalah 100, itu salah. Contohnya dalam bisnis, inflasi tahun 2022 sebesar 5,51%, itu benar menurut data. Semua perusahaan di BI selalu membagikan dividen, itu salah. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel sehingga nilai kebenarannya bergantung pada variabel tersebut. Misalnya, X tambah 3 sama dengan 7. Dikatakan benar kalau X-nya sama dengan 4. Contoh dalam bisnis, laba perusahaan tahun ini adalah X miliar. Nah, X itu tergantung dari data realnya berapa. Variabel adalah simbol yang nilainya belum ditentukan, sedangkan konstanta adalah nilai tetap. Himpunan penyelesaiannya adalah semua variabel yang membuat kalimat itu benar. Kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan linier. Persamaan linier satu variabel atau PLSV. Kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan disebut persamaan.
Jika persamaan tersebut hanya mengandung satu variabel berpangkat 1, maka disebut persamaan linear satu variabel atau PLSV. Bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 2X min 3 sama dengan 5. Nah, ini adalah PLSV atau persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena variabel X-nya berpangkat 1. Kemudian, X kuadrat min X sama dengan 2. Nah, ini bukan PLSV. Kenapa? Karena ada variabel yang berpangkat 2. Kemudian, 3 akar X minus X sama dengan 6. Ini juga bukan PLSV karena ada variabel yang berpangkat setengah atau akar. Rekan-rekan, sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 6X min 4 sama dengan 3X plus 5 jika X adalah variabel pada himpunan bilangan bulat. Baik, kita coba kerjakan contoh soal sebagai berikut ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 6X min 4 sama dengan 3X plus 5 jika X adalah variabel himpunan bilangan bulat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, saya akan ajarkan dengan dua cara ya. Cara yang pertama adalah, ini saya tulis dulu soalnya. Nah, ini kan ada ruas kiri, ini ada ruas kiri, dan ini ada ruas kanan. Konsepnya adalah, cara pertama ini adalah, yang berada di ruas kiri, letak X-nya kita taruh di situ. Ya, X-nya harus ada di ruas kiri. Ruas kanannya tidak ada unsur X-nya. Berarti dari sini, karena ruas kiri itu adalah 6X min 4 dan ada konstanta negatif 4, agar supaya negatif 4-nya itu hilang biar tinggal 6X aja, itu berarti ruas kiri ini saya tambahkan dengan 4. Nah, min 4 tambah 4 hasilnya 0. Kalau ruas kirinya saya tambahkan plus 4, berarti ruas kanannya juga harus saya tambahkan plus 4. Sedemikian sehingga ruas kiri menjadi 6X min 0, 6X, 3X ditambah 9. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita sudah hilangkan 4-nya, min 4-nya ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Kita lihat yang di ruas kanan. Di ruas kanan ini masih ada unsur X-nya nih, ada 3X-nya. Itu kan nggak boleh. Unsur X itu harus ada di ruas kiri. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan unsur 3X ini di ruas kanan? Berarti tinggal kita hilangkan saja, kita kurangkan saja sama dengan 3X. Kita hilangkan aja 3X-nya dengan min 3X di ruas kanan. 3X min 3X hasilnya adalah 0. Kalau ruas kanan ini kita ditambah plus minus 3X, berarti ruas kirinya juga harus minus 3X. Seperti itu. Berarti di ruas kirinya adalah 6X dikurangin 3X, hasilnya adalah 3X sama dengan ini sudah 0, 0 tambah 9 sama dengan 9. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini belum selesai ya rekan-rekan, karena yang diminta adalah bukan 3X tapi adalah X-nya. Bagaimana nih supaya 3X ini menjadi X? Caranya adalah kita kalikan dengan 1/3. Kita kalikan dengan 1/3. Jadi 3 dikalikan 1/3 hasilnya 1, 1 dikalikan X hasilnya X. Jadi sudah beres ya, ruas kirinya sudah sama dengan X. Nah, karena ruas kirinya sudah kita kalikan dengan 1/3, berarti ruas kanannya juga harus kita kalikan 1/3. Berarti 9 dikalikan 1/3 hasilnya adalah 3. Nah, X-nya sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3. Seperti itu. Ini cara yang pertama. Kita akan masuk ke cara kedua. Nah, cara kedua itu kita tulis dulu ya soalnya. 6X min 4 sama dengan 3X plus 5. Nah, ini ada ruas kiri. Ini ada ruas kanan. Nah, konsepnya cara kedua itu adalah kita buat seluruh X itu ke ruas kiri. Jadi kita pindahkan yang ada di ruas kanan, X-nya itu ke ruas kiri. Sedangkan kalau nggak ada unsur X-nya atau konstanta, itu harus pindah ke ruas kanan. Seperti itu.
Nah, kita lihat nih, ternyata di ruas kanan masih ada unsur X nih di sini, yaitu 3X. Berarti si 3X-nya itu harus pindah ke ruas kiri. Kalau 3X ini pindah ke ruas kiri, berarti 3X-nya akan menjadi minus 3X ke ruas kiri. Nah, kita tulis ya di sini. Jadi 3X-nya menjadi minus 3X, min 4 sama dengan 5, seperti itu. Nah, selanjutnya ini masih ada minus 4 ya. Minus 4 ini berada di sebelah kiri. Dia harus berubah ke sebelah kanan karena dia konstanta bukan X. Berarti minus 4 ini nanti kita pindah menjadi positif 4 ke ruas kanan. Nah, dari sini kita jumlahkan 6X min 3X jadinya 3X sama dengan 5. Ini pindah menjadi plus 4 seperti itu. Jadi 3X sama dengan 9. X-nya sama dengan 3X sama dengan 9, 3 kalau pindah ruas, ini kan perkalian ya, 3 kali X ini kalau pindah ruas jadi pembagian, jadi 9/3, jadi X-nya adalah 3. Jadi sama ya, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 3. Kita lihat soal berikutnya. Jika perusahaan memiliki modal 1 juta, digunakan 200.000 untuk biaya tetap dan sisanya untuk memproduksi barang dengan biaya 40.000 per unit, maka jika perusahaan memiliki modal 1 juta, digunakan 200.000 untuk biaya tetap dan sisanya untuk produksi barang dengan biaya 40.000 per unit. Pertanyaannya berapa unit barang sisanya? Nah, dari sini kita akan membentuk nih soal cerita ini dalam model matematika. Di mana di sini kita tahu modalnya itu adalah 1 juta. Artinya setiap kali pengeluaran, seluruh pengeluaran itu nilainya harus sama dengan modalnya yaitu 1 juta. Nah, dari sini berarti 1 jutanya kita taruh di sini ya. Dan di sini ada biaya tetap adalah sebesar 200.000. Dan di sini sisanya untuk produksi barang dengan biaya 40.000 per unit. Berarti di sini kita misalkan 1 unit itu adalah sama dengan X. Berarti kalau ada 40.000 per unit berarti 40.000 X, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba cara kedua tadi ya untuk mencari nilai X. Yaitu di sini kita lihat nih, ini ada ruas kiri dan ini ada ruas kanan. Nah, ruas kiri ini kita harus bentuk ke dalam X-nya. Berarti kalau dia nggak ada unsur X-nya, kita harus buang ke ruas kanan. Nah, di sini ada 200.000 nggak ada unsur X-nya. Berarti 200.000 ini kita pindah ke sebelah kanan. Jatuhnya menjadi 40.000 X. 200.000 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 200.000. 1 juta dikurangi 200.000 adalah 800.000. Nah, untuk mencari nilai X berarti 40.000-nya ini kita pindah ruas saja menjadi pembagian. Jadi 800.000 dibagi 40.000. Ini coret-coret, dicoret-coret, 80 dibagi 4 adalah 20 unit. Artinya berapa barang sisanya adalah sebanyak 20 unit. Yang kedua adalah pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Ketidaksamaan merupakan pernyataan yang menggunakan lambang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Contohnya, minus 5 kurang dari 9, 15 lebih dari 6. Pertidaksamaan linear dengan variabel adalah suatu kalimat terbuka yang memuat satu variabel berderajat 1 dengan lambang ketidaksamaan. Contoh, muatan truk tidak boleh lebih dari 100 kg. Umur siswa SMP lebih dari 11 tahun dan kurang dari 11 tahun. Rekan-rekan, sekarang kita lihat contoh dari soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4X plus 8
kurang dari X minus 1. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4X plus 8 lebih kecil dari X minus 1. Kita tulis dulu ya soalnya. Nah, konsep dari pertidaksamaan itu sebenarnya sama dengan bentuk persamaan. Berarti di sini kan ada ruas kiri. Ini ada ruas kiri. Di sini ada ruas kanan. Yang di ruas kiri itu mengandung unsur X, sedangkan ruas kanan tidak boleh mengandung unsur X. Berarti di sini ruas kanannya ya, di sini masih ada X. Si X-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Kalau dia pindah, tandanya berubah. Yang tadinya positif berubah jadi negatif. Kita lakukan ya. Jadi si X-nya ini pindah menjadi negatif X ditambah 8 lebih kecil daripada negatif 1. Nah, selanjutnya 4X dikurangin X itu adalah 3X ditambah 8 lebih kecil daripada negatif 1. Nah, kita lihat di sini nih ya, ruas kiri sekarang sudah ada 3X plus 8. Berarti kita hilangkan nih 8 ini, kita pindahkan 8 ini ke ruas kanan agar supaya ruas kirinya hanya ada unsur X-nya saja. Berarti di sini 3X lebih kecil dari positif 8 pindah jadi negatif 8 minus 1. Berarti 3X lebih kecil daripada minus 9. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan mencari nilai X-nya. Berarti di sini kita bagi saja minus 9 dibagi 3. Berarti X lebih kecil daripada minus 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil daripada minus 3. Kita lihat contoh soal berikutnya. Seorang pelanggan mempunyai anggaran kurang dari sama dengan 1.500.000. Ia ingin membeli produk berharga seharga 200.000 per unit, tetapi ada diskon 20%. Ada ongkir yang flatnya 40.000 per transaksi. Berapa maksimal jumlah produk yang dapat dibeli? Ada contoh soal lagi sebagai berikut ya. Seorang pelanggan mempunyai anggaran itu lebih kurang dari sama dengan 1.500.000. Ia ingin membeli produk harganya 200.000 per unit, tetapi ada diskonnya 20% dan ada ongkirnya adalah 40.000 per transaksi. Berapa maksimal jumlah produk yang dapat dibeli? Nah, ini berarti di sini anggarannya atau modalnya ini adalah yang berada di sebelah kanan ya. Jadi dia harusnya transaksinya harus lebih kecil sama dengan 1.500.000. Terus kemudian dari sini dia ada pembelian produk tetapi ada diskonnya. Berarti di sini ada harga setelah diskon. Ya, ditambah dengan ongkirnya yang flat itu 40.000. Seperti itu. Nah, dari sini kita hitung dulu ya harga setelah diskon. Harga setelah diskon itu berarti di sini karena diskonnya itu adalah 20% ya. Berarti yang dia bayar itu adalah kurang dari 100%. Berarti 100% dikurangi 20%. Berarti 80%. Nah, harga setelah diskon itu berarti 200.000 dikali dengan 80 per 100 karena 80% kan. Ini kita hilangkan, ini kita coret. Berarti 20.000 dikalikan 8 adalah 160.000. Berarti harga setelah diskonnya adalah 160.000 karena di sini ada per unit ya. Ini ada per unit, jadi kita misalkan lagi. Misal 1 unitnya itu adalah X ya. Berarti 160.000 X ditambah 40.000 lebih kecil sama dengan 1.500.000. Nah, ini adalah model matematikanya. Nah, caranya sama kayak tadi, berarti kita buang ya yang tidak ada X-nya yang di ruas kiri ini ke ruas kanan. Berarti 160.000 X lebih kecil sama dengan 1.500.000
dikurangi dengan 40.000. Berarti 160.000 X lebih kecil dari 1.460.000 ya. Nah, ini coret nih. Nih tuh, ini coret. Ya. Berarti X-nya lebih kecil dari 146 dibagi 16. Ini sama dengan 9,125. Nah, karena X adalah jumlah barang, dan ini harus dalam bilangan bulat ya, atau bilangan cacah gitu. Maka diambil bilangan ya yang terbesar. Nah, dalam hal ini berarti tidak mungkin ya. Ini kan masih di bawah 0,5 ya, 0,125 ya, berarti kita turunkan. Berarti ini menjadi 9. Jadi maksimal jumlah produk yang dapat dibeli adalah 9 unit. Baik rekan-rekan, cukup sekian materi pada sesi kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar LMS atau kita bahas saat video conference. Terima kasih atas partisipasinya dalam materi sesi kali ini. Semoga dapat menambah wawasan rekan-rekan. Sampai jumpa di materi berikutnya.